Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 6.2, yaitu menentukan bunga tunggal. Dan ayo kita menalar halaman 82. Happy watching! Apakah kalian pernah ke bank? Apa yang kalian ketahui tentang bank? Bank adalah suatu lembaga keuangan yang umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang dan meminjam uang. Nah, kita sering mendengar seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2%, 5%, atau bahkan 10%. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang bunga? Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ayo kita amati. Kasus 1. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran dengan besar tiap angsuran adalah Rp200.000 per 6 bulan. Nah, kasus kedua, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunga 24% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali, setiap bulan 1 kali. Nah, kalau kita bandingkan kedua kasus ini, pada kasus pertama, bunga tidak dinyatakan dalam bentuk persen, namun di sini Pak Adi harus membayar angsuran sebesar Rp200.000 per 6 bulan. Sedangkan pada kasus kedua di sini, bunga dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 24% per tahun. Selanjutnya, ayo kita menanya, bagaimanakah rumus bunga? Nah, rumus bunga adalah bunga sama dengan B bulan per 12, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, dikali A persen ini adalah persentase bunga, dikali M atau modal, atau besar pinjaman. Nah, di sini bisa kita buatkan B per 12 dikali A per 100 dikali M. Selanjutnya, ayo kita menggali informasi bunga tunggal. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Nah, jadi di sini di dalam buku paket, di sini ada typo ya. Di sini semestinya ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Nah, di sini bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Nah, kita akan coba cari untuk bank pertamanya. Kita tahu bahwa rumus bunga itu sama dengan bulan per 12 dikali A persen atau A per 100 dikali M atau besar pinjaman. Nah, di sini untuk bank pertama, kita cari untuk bank pertama. Di sini B-nya bulan, di sini ada berapa bulan? Karena di sini per tahun, 1 tahun itu ada 12 bulan, sehingga 12 per 12 dikali A persennya sama dengan 20 per 100 dikali M, besar pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Nah, 12 per 12 ini sama dengan 1. Kemudian di bawah kita coret nolnya 2, di atas kita coret nolnya 2. Sehingga di sini 20 dikali 2 juta rupiah. 20 dikali 2 juta rupiah ini sama dengan 40 juta rupiah. Maka untuk bank pertama di sini bunganya 40 juta rupiah per tahun. Selanjutnya kita akan coba cari untuk bank kedua. Bank kedua di sini memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Nah,
Kita akan cari B-nya di sini berapa karena per bulan, sehingga di sini B-nya 1 per 12 dikali A persennya 2 persen, 2 per 100 dikali 200 juta. Kemudian di sini, di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga 2 dikali 2 juta rupiah per 12. Maka 2 dikali 2 juta ini sama dengan 4 juta rupiah per 12. Selanjutnya di sini 4 juta rupiah per 12 ini sama dengan 333.333,33 per bulan. Nah, sehingga kalau bunga dalam 1 tahun itu sama dengan 333.333,33 dikali 12 ini sama dengan kurang lebih 4 juta rupiah per tahun. Nah, sekarang kita akan cari untuk bank ketiga. Nah, kita coba lihat untuk bank ketiga. Di sini bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar Rp200.000. Nah, di sini untuk bank ketiga di sini tidak perlu kita cari karena untuk bank ketiga di sini bunganya tidak dinyatakan dalam bentuk persennya, sehingga di sini bisa kita buatkan bunganya sama dengan 23 juta per tahun. Nah, kita kembali kepada soal. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Nah, di sini kita perhatikan untuk bank pertama bunganya 40 juta rupiah per tahun. Kemudian bank kedua 4 juta per tahun. Dan bank ketiga di sini 23 juta per tahun. Nah, kalau kita sebagai Pak Rudi, tentunya kita akan memilih bunga yang paling rendah. Nah, di sini bunga yang paling rendah adalah bunga pada bank kedua, yaitu sebesar 4 juta rupiah per tahun. Berarti di sini jawabannya adalah bank kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas mengenai diskon. Diskon sering kita jumpai di supermarket, mall, atau pusat perbelanjaan yang lain. Ada diskon 20%, 50%, atau bahkan hingga 70%. Nah, apa sih diskon itu sendiri? Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Ayo kita menanya bagaimanakah rumus diskon? Nah, jadi rumus diskon sama dengan persentase diskon dikali dengan harga barang. Atau bisa kita buatkan diskon per 100 dikali harga barang. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal diskon. Jika suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon sebesar 15%, berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli? Nah, baik, di sini kita akan buatkan yang diketahui terlebih dahulu. Jadi di sini yang diketahui adalah harga barang. Di sini harga barangnya sama dengan Rp200.000. Selanjutnya di sini diskon. Diskonnya sebesar 15%. Nah,
Yang ditanyakan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kita tahu bahwa rumus diskon itu sama dengan persentase diskon dikali dengan harga barang atau B ya. Nah, di sini Ibu perjelas saja sehingga di sini Ibu buatkan harga barang. Nah, di sini persentase diskonnya sama dengan 15% atau bisa kita buatkan 15/100. Harga barangnya Rp200.000. Di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga di sini 15 dikali Rp2.000. 15 dikali Rp2.000 ini sama dengan Rp30.000. Sehingga biaya yang harus dibayarkan pembeli itu sama dengan harga barang kita kurang dengan diskon. Nah, harga barangnya tadi di awal Rp200.000, kemudian diskonnya Rp30.000. Rp200.000 dikurang Rp30.000 ini sama dengan Rp170.000. Sehingga dapat disimpulkan biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli itu sebesar Rp170.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak. Jadi ini merupakan contoh dari pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ini merupakan pajak bumi dan bangunan. Yang terakhir ini merupakan pajak dari sebuah restoran. Jadi ada beberapa restoran yang pajaknya ditanggung oleh pembeli. Nah, dari struk ini, restoran ini menyebutkan pajaknya sebagai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Selanjutnya, bagaimanakah rumus pajak? Nah, jadi rumus pajak itu sama dengan persentase pajak dikali dengan harga barang. Atau bisa kita tuliskan pajak per 100 dikali harga barang. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pajak. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Berapa yang harus dibayarkan oleh pembeli? Nah, baik, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui yang pertama adalah harga barangnya. Harga barang di sini sebesar Rp200.000. Kemudian PPN atau persentase pajak ini sama dengan 10%. Nah, yang ditanyakan adalah biaya yang harus dibayarkan pembeli. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus pajak tadi, pajak sama dengan persentase pajak dikali harga barang. Kita masukkan angkanya, persentase pajaknya di sini 10% atau bisa kita buatkan 10/100 dikali harga barang Rp200.000. Di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2, sehingga di sini 10 dikali Rp2.000. 10 dikali Rp2.000 ini sama dengan Rp20.000. Sehingga biaya yang dibayarkan oleh pembeli di sini sama dengan harga barang ditambah pajak. Kita masukkan angkanya. Harga barangnya Rp200.000. Selanjutnya pajaknya sebesar Rp20.000. Rp200.000 ditambah Rp20.000 ini sama dengan Rp220.000. Maka dapat disimpulkan biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli itu sama dengan Rp220.000. Baik, selanjutnya ayo kita menggali informasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pajak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Nah, omset sendiri itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan,
Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Agus dalam 1 bulan? Baik, soal sudah kita perbesar. Sekarang kita buatkan dulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah banyaknya yang terjual. Jadi di sini yang terjual itu seharinya 1000 mangkuk. Kemudian harganya, harga per mangkuknya di sini Rp10.000, diskon, persentase diskonnya 10%. Nah, yang ditanyakan adalah pajak UMKM. Nah, pertama kali kita harus menentukan besar diskonnya. Kita tahu bahwa diskon sama dengan persentase diskon atau diskon D per 100 dikali harga barang. Sehingga di sini persentase diskonnya 10% atau bisa kita buatkan 10 per 100 dikali harga barangnya Rp10.000. Di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga di sini 10 dikali 100. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, kemudian pembeli harus membayar harga barang kita kurang dengan diskon. Kita masukkan angkanya, harga barangnya Rp10.000 dikurang diskonnya Rp1.000. Sehingga di sini Rp9.000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pendapatan atau omset per hari. Di sini omset per hari Rp9.000 dikali dengan Rp1.000 karena banyak yang terjual per harinya itu 1000 mangkuk, sehingga Rp9.000 dikali Rp1.000 itu sama dengan Rp9 juta per hari. Nah, ini omset per hari. Kemudian kita akan mencari omset per bulan. Maka 9 juta kita kali dengan 30, maka 270 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan mencari pajak UMKM-nya. Tadi dikatakan pajak UMKM itu sama dengan 1 per 100 atau 1% dari omset. Nah, sehingga di sini 1 per 100 dari 270 juta rupiah. Nah, di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga di sini sama dengan 1 dikali 2.700.000 sama dengan 2.700.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Agus dalam 1 bulan itu sebesar Rp2.700.000. Baik, kita akan membahas ayo kita menawar soal nomor 1. Jika M menyatakan jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang dari bank. Nah, jadi di sini besarnya pinjaman atau modal di sini dinyatakan sebagai M. Selanjutnya, B% menyatakan persentase bunga tunggal per tahun dari bank tersebut. Jadi di sini bunga sama dengan B%. Selanjutnya, N menyatakan lama meminjam uang dalam satuan bulan. Atau bisa kita buatkan B sama dengan N. Kemudian di sini T menyatakan total uang yang wajib dikembalikan peminjam uang kepada bank selama N bulan. Nah, jadi di sini banyaknya uang yang harus dibayarkan di sini dimisalkan sebagai T. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nyatakan T dalam M, N, dan B. Jadi di sini kita disuruh menentukan persamaan dari T. Nah, kita tahu bahwa rumus bunga sama dengan B per 12 dikali A per 100 dikali M atau besar pinjaman. Nah, di sini B
atau lamanya meminjam tadi dinyatakan sebagai N per 12, kemudian A per 100, besarnya bunga atau persentase bunga di sini dinyatakan sebagai B%, sehingga bisa kita buatkan B per 100, kemudian dikali modal di sini dinyatakan dengan M dikali M. Sehingga bayar atau di sini kita misalkan sebagai T sama dengan M ditambah bunga. Nah, di sini modalnya sama dengan M, kemudian bunganya tadi berapa? N per 12 dikali B per 100 dikali M. Nah, maka dapat disimpulkan persamaan dari T itu sama dengan M ditambah dalam kurung N per 12 dikali B per 100 dikali M. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. Suatu barang diberi harga H rupiah. Jadi di sini suatu barang atau harga barang di sini dinyatakan sebagai H. Selanjutnya barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jadi diskon di sini dinyatakan sebagai D%. Kemudian jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon. Jadi di sini harga barang setelah diskon sama dengan HD. Selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah nyatakan HD dalam H dan D. Sehingga yang ditanyakan adalah persamaan HD-nya ya. Nah, kita tahu bahwa rumus diskon itu sama dengan persentase diskon dikali harga barang. Nah, di sini persentase diskonnya dinyatakan sebagai D%. D% bisa kita buatkan sebagai D per 100 dikali harga barang. Harga barang di sini dinyatakan sebagai H. Sehingga untuk menentukan bayar atau HD sama dengan harga barang dikurang besar diskon. Harga barangnya di sini tetap H. Kemudian diskon kita masukkan ini D per 100 dikali H. Sehingga dapat disimpulkan persamaan HD di sini sama dengan H dikurang dalam kurung D per 100 dikali H. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Jadi di sini harga dimisalkan sebagai H. Selanjutnya barang tersebut dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar P%. Pajak di sini dimisalkan sebagai P%. Selanjutnya jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, harga barang setelah pajak di sini dimisalkan sebagai HP. Nah, yang ditanyakan nyatakan HP dalam H dan P, atau bisa kita buatkan di sini yang ditanyakan adalah persamaan HP. Baik, pajak sama dengan persentase pajak dikali harga. Nah, di sini persentase pajaknya dinyatakan sebagai P%, atau bisa kita buatkan P per 100 dikali harga. Di sini dinyatakan sebagai H. Sehingga yang harus dibayarkan pembeli di sini HP sama dengan H ditambah pajak. H-nya tetap, P-nya kita masukkan P per 100 dikali H. Maka dapat disimpulkan persamaan HP di sini sama dengan H ditambah dalam kurung P per 100 dikali H. Baik, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 4, seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga A rupiah. Nah, jadi di sini untuk harga dinyatakan sebagai A. Selanjutnya, penjual tersebut berencana mengambil keuntungan sebesar U%. Jadi di sini untung
dinyatakan sebagai U%. Selanjutnya, untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Diskon di sini dinyatakan sebagai D%. Selanjutnya, dengan keterangan keuntungan berubah menyesuaikan besarnya persentase diskon. Nah, jika HJ menyatakan harga jual dengan keuntungan U% dan sebelum dikenai diskon D%, jadi di sini harga jual di sini dinyatakan sebagai HJ. Yang ditanyakan adalah nyatakan HJ dalam A, U, dan D. Nah, jadi di sini yang ditanyakan persamaan dari HJ. Nah, rumus diskon sama dengan persentase diskon dikali harga barang. Nah, di sini persentase diskonnya dinyatakan sebagai D% atau bisa kita buatkan D/100. Kemudian di sini harga barang atau harga di sini dinyatakan sebagai A. Sehingga diskon di sini sama dengan D/100 dikali A. Nah, selanjutnya untuk persamaan HJ atau harga jual sama dengan beli ditambah keuntungan ditambah persentase keuntungan dikurang persentase diskon ditambah keuntungan yang telah dikenai diskon. Nah, di sini beli atau harga belinya di sini dinyatakan sebagai A, kemudian untung ditambah U ditambah U/100 dikurang D% sama dengan D/100 ditambah U dikali D/100. Sehingga dapat disimpulkan persamaan HJ di sini dalam kurung A ditambah U ditambah U/100 dikurang dalam kurung D/100 ditambah U dikali D/100. Selanjutnya, soal nomor 5. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga A rupiah. Jadi di sini harga belinya dinyatakan sebagai A. Kemudian penjual tersebut berencana menjual barang tersebut dengan harga B rupiah. Jadi di sini menjual dengan harga B rupiah, jual dinyatakan sebagai B. Kemudian untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Nah, diskon dinyatakan sebagai D%. Selanjutnya, barang tersebut juga dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar P%. Pajak dinyatakan sebagai P%. Nah, kemudian jika U menyatakan besarnya keuntungan, jadi di sini untung dinyatakan sebagai U. Yang ditanyakan adalah nyatakan U dalam A, B, D, dan P. Jadi di sini yang ditanyakan adalah persamaan U. Nah, baik. Di sini yang pertama, kita harus menentukan diskon. Rumus diskon adalah persentase diskon dikali jual. Nah, di sini persentase diskon bisa kita buatkan D/100 dikali jualnya di sini dinyatakan sebagai B, sehingga untuk diskon sama dengan D/100 dikali B. Selanjutnya untuk pajak sama dengan persentase pajak dikali jual. Nah, persentase pajak ini bisa kita buatkan sebagai P/100, jualnya dinyatakan sebagai B, sehingga pajak sama dengan P/100 dikali B. Selanjutnya di sini jual itu sama dengan beli dikurang diskon dikurang pajak. Belinya di sini dinyatakan sebagai A, kemudian diskon kita masukkan D/100 dikali B. Untuk pajak kita masukkan pajaknya
P per 100 dikali B. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh menentukan persamaan dari U, sehingga U sama dengan jual dikurang beli. Nah, di sini kita sudah menentukan jualnya, kita masukkan A dikurang D per 100 dikali B dikurang P per 100 dikali B. Nah, dikurang beli. Belinya di sini dinyatakan sebagai A. Nah, inilah persamaan dari U. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.